kita ini maunya kalau setiap acara itu jangan lupa pertama mengucapkan alhamdulillahirabbil kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, amal itu maqtu'ul barokah, tak ada barokahnya. Maka kalau mau kita acara itu barokah, hidup barokah, keluarga barokah, anak barokah, istri barokah, banyak-banyak alhamdulillahirabbil. Lalu kemudian di dalam masjid itu majelis rumah memperbanyak sodako, solawat. Itulah tadi saya ajak semuanya bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian jangan sampai di majelis itu tak ada membaca Quran. Bacakan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, untuk apa lagi baca Quran? Kan udah dibacakan Ustaz Zaini tadi. Beliau sudah dapat pahalanya, tapi saya kan belum. Membaca sudah, mendengar sudah, tapi saya membacakan belum. Saya pun ingin juga dapat pahala membacakan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Kenapa ayat itu yang Ustaz baca? Itu kebetulan di depan. Inna sholat, sesungguhnya sholat, tanha, mencegah, melarang, menjaga orang. Yang pertama, anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar, dan munkar. Kita baca terjemah bahasa Indonesianya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji itu yang munkar, munkar itu yang keji. Perbuatan keji pasti orang tak suka. Yang tidak disukai itu munkar. Perbuatan munkar keji. Lalu apa beda fahsya dengan munkar? Itulah mengapa baca Quran bagus, tapi lebih bagus lagi baca terjemah. Baca terjemah bagus, lebih bagus lagi baca makanya baca Qurannya, baca terjemahnya, baca tafsir. Beda fahsya dengan munkar. Fahsya ada hubungan dengan seksual. Munkar tak ada hubungan dengan seksual. Bisa dibedakan? Saya ulang sekali lagi. Fahsya ada hubungan dengan seksual. Munkar tak ada hubungan dengan seksual. Ada tetangga kita, orangnya rajin ke masjid, puasa Senin Kamis. Kalau kita bertamu ke rumahnya semua keluar. Dari nasi lemak, nasi uduk, nasi minyak, semua keluar. Tapi gatal. Itu masuknya kemana? Fahsya. Masuknya fahsya. Ada tetangga kita, orangnya sopan, cakapnya tak porno, matanya tak jelalatan, orangnya menjaga diri, tapi pelitnya minta ampun. Pergi kita ke rumahnya, pas sudah mau pulang kita baru dibilang, tunggulah sebentar Ustaz, teh manis sebentar lagi keluar. Padahal udah hampir 3 jam kita duduk di sini. Itu apa namanya? Itu bakhil namanya, bukan. Itu bakhil namanya, pelit. Tapi penyakit pelit itu dia hubungannya bukan seksual, dia perbuatan munkar. Ada pembangunan masjid, dia yang nyumbang tiang, dia yang ngasih lampu,
dia yang nyumbang sound system, ngasih AC, ngasih mimbar, tapi asal lewat anak gadis seorang, itu namanya fahsya. Jadi kalau orang sholat, maka dia selamat dari dua-duanya, selamat dari fahsya dan munkar. Bagaimana kalau ada orang rajin sholat ke masjid, sholat tahajud tak tinggal, sholat duha, tapi matanya tetap jelalatan dan tetap makan duit riba dan tetap pelit, berarti itu tandanya sholatnya perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Jangan gara-gara ini lalu berhenti. Abang untuk apa abang sholat, kata istrinya. Ku tengok di chat abang habis, kawan-kawan SMA dulu abang chat semua, abang cari yang janda-janda. Abang fahsya, kata dia ke suaminya. Untuk apa abang sholat? Abang main judi online juga. Bagus abang tak usah sholat. Itu tak betul. Nanti suaminya jadi tak sholat. Maka ditingkatkan kualitas sholatnya. Insya Allah kalau sudah sampai tingkat sempurna, sholatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan sholat kita semua, termasuk yang ceramah ini, jangan sangka Ustadz Abdul Somad itu tidak digoda setan. Saya ini pun juga digoda setan. Sampai kapan kita berhenti digoda setan? Sampai roh keluar dari jasad. Kalau udah roh keluar dari jasad, kata setan, kau tak goda lagi dah. Udah selesai. Kalau bahasa orang Medannya, game is over. Permainan sudah selesai. Selama hayat di kandung badan, selama roh bersemayam dalam jasad, setan tidak pernah berhenti. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada salah seorang anggota DPR RI, Komisi 8 bidang agama, datang ke sekolah SMK, SMP, SMA, SMU. Pelajarnya semua di tanah lapang 1000 orang. Ditanyanya pagi itu, adik-adik tolong jujur, siap? Siap, kata orang itu 1000 orang. Yang sholat subuh tadi pagi ke masjid, angkat tangan. 1000 orang, cuman satulah yang angkat tangan sholat subuh ke masjid. Dan yang satu itu pas ditanya, kok sholat subuh ke masjid? Karena aku tidur di masjid. Ini tidak terjadi di Sumatera Utara. Tidak terjadi. Kalau di Sumatera Utara semuanya tak ke masjid. Kan? Ini tidak boleh sebut di mana daerahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa anak sampai tidak ke masjid? Ini menjadi pertanyaan besar. Wahai para suami-suami, wahai para bapak-bapak, kalian adalah kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya, akan dituntut, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah menyampaikan, mau bapak-bapak ini mendengar, alhamdulillah. Tak mau dia mendengar, aku sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bapak-bapak, hai suami-suami, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Datanglah ibu-ibu, Ustaz Somad, ya alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah sholat. Anak-anak pun sudah. Siapa yang tak sholat di rumah itu? Laki saya Pak Ustaz. Padahal yang pertama nanti ditanya adalah suami, istri berikutnya, anak nanti, kepala rumah tangga dulu. Dan di antara yang pertama ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, ditanya adalah sholat. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'a sinin, berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashraf, pukul 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji',
pisah tempat tidur. Anak laki-laki jangan lagi satu tempat tidur sama anak perempuan. Nauzubillah, terjadi macam-macam. Anak jangan lagi satu tempat tidur sama orang tua. Banyak efek negatif yang tak baik. Ini asas dasar pendidikan Islam. Tapi saya tak ragu sedikit pun, Masjid Al-Hasanah ini penuh dengan jamaah sampai tak muat. Tengoklah ibu-ibu sampai berdiri di pintu. Masya Allah. Apa kabar ibu? Sehat bu? Asal sehat udah jadilah kita. Berdiri orang. Dengar suara saya bu? Tak dengar. Kalau dengar pasti dia mengaku. Dengar bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajarkan anak kita sholat. Rukun yang paling penting dalam sholat adalah la sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau tidak sah sholat karena tidak betul membaca Al-Fatihah. Hubungi Ustaz Qori Internasional. Suatu keluarga, adik-adik beliau jumpa saya di Brunei, Ustaz Zainul. Keluarga beliau Qori, Masya Allah. Minta beliau, bapak-bapak yang belum pandai baca Quran, bilang ke Ustaz kita, Ustaz, mohon Ustaz datang ke rumah, saya mau belajar baca Quran 4 mata Pak Ustaz. Kalau bisa istri saya jangan sampai tahu, karena selama ini saya selalu nyuruh, tapi saya tak pandai baca Quran. Maka insya Allah diperbaiki bacaan Al-Fatihah. Ibu-ibu mungkin bukan profesor, mungkin bukan doktor, mungkin bukan kiai, mungkin bukan tuan guru, tapi insya Allah dapat pahala ulama. Kenapa? Mengajarkan anak baca Al-Fatihah. Kenapa bisa dapat baca Al-Fatihah dapat pahala? Ibu ajarkan anak baca Al-Fatihah, nanti anaknya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. 7 ayat disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang, karena satu hari diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang kena di huruf ro-nya kurang tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabb. Banyak kena di ra, tafkhim tebal. Alhamdulillahirabbil di dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti secara menghalusnya ke ustaz kita. Ada tahsin di Masjid Al-Hasanah ini? Kalau tak ada, daftarkan segera ke Masjid Al-Hasanah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Dari maghrib ke isya, ibu, bapak bawa anaknya ke Masjid Al-Hasanah. TV mati, laptop mati, komputer mati, parabola mati. Kenapa mati? Karena ngaji Pak Ustaz? Bukan, karena pemadaman bergilir. Matikan TV 45 menit dari maghrib ke isya, dari jam 7, jam 6.30 sampai jam 8. Tak ada alat komunikasi hidup. Ibunya, anaknya antar anak ke masjid. Bapaknya buat di pojok sana, ibunya di belakang sana, anaknya di depan. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan buta huruf Al-Quran adalah dengan kembali ke masjid. Universitas besar, tapi masjid kosong. Untuk apa? Untuk apa anak kita profesor, doktor? Untuk apa anak kita hebat-hebat dunia? Nanti pada akhirnya kita mati akan dibacakan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk orang mati, Al-Quran untuk orang hidup, Al-Quran pedoman hidup. Tapi kalau kita mati dibacakan Quran, mengalir pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal. Apalah perasaan Ustaz dapat baju biru, kain biru ini? Mantap, cuman panas kurasa. Bapak
Habib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya anak-anak sekolah S1, S2, S3 tapi tak pandai membaca Quran, tak ada gunanya. Saya tidak mau ngetes satu-satu. Saya bukan orang yang mau mempermalukan depan orang banyak, tapi ini kita evaluasi kita. Bagaimana kita ke depan? Kapan bapak terakhir mengajar ibu mengaji? Jangan jawab. Dan nanti kalau saya tanya satu-satu, kapan suami ibu ngajar ibu ngaji? Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak nikah sampai sekarang cuma sekali lah buka Quran Pak Ustaz. Kapan itu? Waktu nengok mahar. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Apa ini? Nanti malam habis maghrib datang ke masjid, siapkan guru mengaji. Bagaimana Ustaz? Murid-murid Ustaz siap dikirim ke Al-Hasanah? Siap kata Ustaz. Jamaahnya gimana? Siap mengaji? Dari bunyinya tak siap mendengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru mengaji di MDA dikasih honor 300.000 sebulan, gajian 6 bulan sekali, itu pun kena sunat di atas. Mau jadi apa anak-anak kita? Mau mengangkat PNS susah Pak Ustaz. Persetujuan BKN, Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, tak bisa. Selesai dengan honorer, Honda namanya. Honda jengbatnya 2, honorer daerah. Dari mana duitnya? APBD. Tapi bupati, gubernur, wali kota tak mau. Diselesaikan melalui anggota dewan. Anggota dewan yang peduli pada guru mengaji, yang peduli kepada masjid, bersidang 50 orang anggota dewan kabupaten, provinsi. Apakah anggota dewan setuju kalau guru mengaji di masjid kita kasih insentif? Setuju? Itu kalau anggota dewannya ke masjid, peduli pada Quran, pernah mengaji. Tapi kalau dia pun tak pandai mengaji, dia pun tak pernah ke masjid. Kita bukan tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Serdang, kita tidak lagi di kerajaan Langkat, kita tidak lagi di kerajaan Toba, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sekarang tinggal pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang berkuasa tertinggi adalah rakyat. Rakyatlah yang akan memilih orang yang akan menentukan nasib masjid kita, guru mengaji kita, APBD kita 5 tahun ke depan. Itu dipilih oleh orang-orang yang sholat. Ya Pak Ustaz, memang ada, saya tahu dia sholat, tapi dia tak ada ngasih duit Pak Ustaz. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Kalau ada duit haram, dibelikan ke nasi bungkus, dibelikan ke udang, dibelikan ke kepiting, dibelikan ke ikan, disuap ke mulut, berubah jadi darah, darah jadi daging, dagingnya menjadi santapan api neraka. Tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagaimana mungkin jauh dari neraka kalau daging dari api neraka? Dimakan nasi haram, lontong haram, ikan haram, daging haram, gulai haram, berubah menjadi setetes darah. Darah yang satu piring mangkok tadi bakso, mie ayam, lontong, satu mangkok berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung disembur naik ke otak, otak jadi jahat, otak jadi kotor gara-gara makan haram. Rajulun
As'as, ada seorang laki-laki rambutnya kusut berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak bersisir. Kenapa dia tak bersisir? Takut kalau dia bersisir rontok rambutnya sehelai, dia kena dam karena dia sedang ihram. Tangannya diangkatnya ke atas, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. 1, mat'amuhu haram, makanannya haram. 2, masrabuhu haram, minumannya haram. 3, malbasuhu haram, pakaian haram. Jangan belikan ke pakaian haram. 4, wa ghudhiya bil haram, dikasih anak bini makan haram. Sekali haram tetap. Cuman lah Pak Ustaz yang desak terus, kami dikasihnya, ya ambil juga lah. Tapi tadi kata Ustaz makanan haram, daging haram, pakaian haram, semua haram. Ambil, serahkan ke Masjid Al-Hasanah. Bawa, kasih sama pengurus. Assalamualaikum Pak Ngurus. Ya ini ada aku bawa beberapa duit haramnya, ambil lah, aku tidak bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-adulukum al-akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa dosa besar itu ya Rasulullah? Ada 3. Yang pertama, dosa besar itu kata Nabi syirik. Ada jamaah Al-Hasanah yang syirik? Ada yang kedukun? Ada yang percaya pada ramalan? Tidak ada yang syirik. La ilaha illallah. Dosa besar yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ada Masjid Hasanah ini yang durhaka pada orang tua? Enggak ada, semuanya anak baik-baik. Ini yang hadir nih semua anak-anak berbakti orang tua semua insyaallah. Amin. Yang ketiga, syahadatus zur, syahadah zur, kesaksian palsu.